guys, jangan lupa like and subscribe and comment ya. Oh, ya nih guys, kembali lagi dengan saya. Jadi saya di sini sekarang akan menceritakan pengalaman saya gitu semenjak saya awal pesantren di DT, di Darut Tauhid di Bandung. Apa sih gitu? Terus kayak gimana gitu? Posisinya kalau misalkan di DT itu bangunnya jam berapa, terus kegiatannya apa aja, kayak gitu kan. Terus saya juga di DT itu sambil pesantren, iya di DT pesantren, maksudnya sambil kuliah. Tapi kuliahnya saya enggak di DT. Di DT itu sekarang udah ada perkuliahannya, itu namanya STAI. Tapi saya enggak sambil kuliah di situ, tapi saya sambil kuliah di Unpas. Tapi Unpasnya Universitas Pasundannya di daerah Taman Sari. Jadi saya itu di daerah Taman Sari itu, saya dari DT-nya itu kan ada perkiraan jarak naik angkotnya itu 500 meteran lah. Nah, saya dari DT nyampe naik angkot itu 500 meter cuman berapa menit ya? 7 menit. Saya naik berjalan ke angkotnya 7 menit. Terus saya lewat, terus saya naik ke angkot itu. Sebenarnya saya belum pernah lagi naik angkot sebenarnya. Maksudnya kan waktu pesantren di sana kan saya gak pernah kemana-mana. Pas waktu di Sukabumi saya gak pernah naikkan karena susah keluar juga kan. Nah kayak gitu. Jadi saya baru-baru sekarang lagi gitu naik angkot tuh. Tapi itu pengalaman banget buat saya gitu. Jadi saya tuh kayak takut lagi gitu ke pas naik angkot. Wah saya takut dicopet nih, takut. Jadi kayak saya tuh kayak gegabah gitu. Oh gimana nih gimana? Tahu gak sih guys? Pokoknya saya itu naro uang gak pernah di dompet. Naro uang itu di kos kaki. Karena saya suka pakai kos kaki, pakai sepatu. Jadi sering banget saya nyimpen uangnya di kos kaki guys. Bayangin, si amang-amangnya gak tahu ngambilnya kayak gimana, nyiumnya kayak gimana, apakah wangi gitu, gak tahu ya. Si amangnya terima-terima aja gitu. Siapa gitu yang gak mau uang gitu kalau misalkan dikasih mau berapapun juga gitu. Kan uang ongkos saya itu dari DT ke Unpas itu sekitar 5.000 kalau misalkan si amangnya nggak nagih lagi gitu. Tapi saya pernah sempet ditagih sama si amangnya itu 6.000 cina neng. Oh ya udah Kang, cek teh gak apa ini, cek ya udah aku tuh udah nyampe. Akhirnya di Unpas beberapa menit kemudian gitu nyampe. Terus saya nyampe di kampus juga. Terus saya bingung kan sama anak-anak, aduh saya harus ngapain gitu kan. Saya sekarang posisinya udah pakai gamis utuhnya gitu, jadi udah bener-bener syar'i gitu ya. Tapi itu menakjubkan banget guys, serius. Tapi saya bangga banget pada diri saya bisa gitu pakai gamis selama-lamanya gitu. Kebayang banget sih, gak kebayang awalnya saya di DT itu kok bisa gitu. Saya di DT terus berpenampilan alami dan berpenampilan gak pernah pakai make up. Gak pernah pakai make up apapun di DT. Terus gak pernah pakai make up kampus. Paling pakai make up itu cuman pakai apa sih namanya itu, sunscreen, terus sama embody. Gak pernah pakai lip pen, gak pernah pakai lip tint, gak pernah pakai alis deh. Saya gak pernah di alis ya lah. Gak pakai eyeliner gitu, nggak pakai kayak gitu-gitu. Pokoknya mah saya paling di rumah aja pakai kayak gitu. Saya juga ini balik pakai lagi karena kalau di DT itu emang bener-bener bagus, tapi bukan ketat tapi bagus itu buat tahu gitu orang-orang itu bagaimana pendidikan itu di DT. Pendidikannya bagus banget guys. Pokoknya buat kalian kalau misalkan ingin pesantren di DT, insya Allah kasih hikmahnya buat kalian. Terus guys, pas udah saya sampai di di kampus itu, saya udah nyampe tuh. Terus saya nggak berani kenalan sama teman-teman, saya diam aja. Tapi saya tuh kebagian di belakang juga kan, saya tuh telat kuliahnya. Awal kuliah pertama kali, saya diam aja. Terus saya kebagian juga di belakang lagi. Nah udah kayak gitu, ya udahlah gak apa-apa gitu ya. Nah udah kayak gitu beberapa menit kemudian saya mikir, Sa, tak kenal maka tak sayang kan gitu di hati saya itu kan. Terus kalau misalkan kita enggak ngomong duluan pasti Allah bakal disesatkan gitu.
kalau misalkan kita gak ngomong pasti Allah akan sesatkan ya, karena kalau kita gak ngomong apa-apa gitu, kalau kita ingin tahu tapi kalau kita gak ngomong ya pasti Allah juga bakal kasih gitu. Nah udah kayak gitu saya langsung nanya ke orangnya yang di pinggir saya, itu cewek semua, terus di pinggir saya yang di kirinya itu ada cowok, itu baru datang, itu ganteng banget guys, nggak bukan, itu kayak orangnya tuh apa ya, face banget lah pokoknya mah, orangnya kayaknya baik gitu. Nah kayak gitu saya kenalan ke orang di sini, namanya itu Gina sama Puja gitu atau siapa lagi aku lupa lagi pokoknya mah. Terus di sini namanya Adam, dia tuh baru nyampe juga. Nah udah kayak gitu terus saya tuh ngomong sama dia, orang mana gitu, saya tuh nanya kalian tuh di sini tuh ngekos apa kayak gimana. Dia tuh nanya balik juga, kamu di sini ngekos apa gimana? Enggak, gue mah gak ngekos cek teh, gue mah pesantren. Oh gitu ya, oh Umi cenah, ih apaan sih, kan orang gak jelas ya, bukan Umi cek aku teh. Ya maksudnya kan posisinya pas aku kayak gitu tuh, ya Allah cek aku dipanggil Umi cek teh, kan aku sekarang kan aku juga agamanya belum bener-bener istiqomah gitu ya, masih ada yang bolong-bolong gitu, puasa juga masih bolong, puasa sunnah juga masih bolong ya. Aku masih itu puasa sunnah ya, soalnya kalau misalkan saya itu sering banget gitu ngelaksanain puasa sunnah, meskipun itu juga masih tahap belajar gitu. Tahap belajar kan orang juga kalau misalkan ingin belajar itu pasti butuh prosesnya dong, pasti Allah juga ngasih prosesnya buat aku kayak gitu. Terus udah di hari itu saya langsung balik lagi, saya bingung kan, itu gila banget pokoknya, itu kenangan banget buat saya. Pas awal saya balik dari kampus, saya nyari angkot yang namanya itu angkot ledeng. Ternyata saya udah naik angkot ledeng yang ada di Baltos, taunya si amang-amangnya ngomong kayak gini, Neng gak ada angkot ledeng mah cenah. Oh gitu ya Omang, ya udah gak apa-apa, ini bukannya ledeng ya, karena aku nanya tuh di tulisannya itu di depannya ada ledeng sama kalapa ledeng gitu kan. Ternyata guys itu bukan ledeng, ternyata ledeng. Saya diketawain dong sama si di dalam angkot-angkotnya, sama si amang-amangnya juga, itu parah banget. Si amang nyampe ketawa, terus mau kemana? Iya bukan di ledengnya sih kata aku tuh. Oh di mana? Isola apa ya Neng cenah, perasaan udah gak ada deh Isola mah. Ya Allah, Isola itu kok yang di UPI itu, oh itu Gegara Kalong, bukan Isola Neng, gak ada Isola mah gedung cenah kayak gitu. Ya saya kan gak tahu ya, saya juga di sini baru beberapa hari cek aku teh, baru juga masuk kampus 1 hari ya, kalau di DT mah udah beberapa hari kan, udah 2 mingguan lah perkiraan kayak gitu. Nah udah kayak gitu taunya si amangnya udah lanjut. Ternyata jarak balik itu beda kan sama jarak berangkat ke kampus. Ternyata jarak balik itu lebih lama karena posisinya banyak macet juga kan di sana. Bandung lautan macet guys. Good banget. Bukan Bandungnya itu Bandung lautan bersih. Sekarang itu bersih banget, serius. Bandung itu aku suka banget pokoknya pas udah di sana. Bandung itu kayak gini, terus Bandung itu bersih dan Bandung itu seger, dan DT pun rame di Gegara Kalong. Aku suka banget jajanan di sana, jajannya itu murah-murah dan bajunya juga murah-murah. Bayangin guys, di posisi kita kalau misalkan dikasih uang 300.000 terus kita ngirit, itu bener emang ngebatin banget. Tapi ada alasannya kenapa aku ngirit, karena aku itu ingin memulai berbisnis. Taunya apa? Saya udah mulai berbisnis, alhamdulillah gitu. Saya udah terkumpul uangnya, sampai aku paling makan itu cuman berapa hari gitu, sehari itu ngeluarin uang tuh berapa hari. Sehari itu paling ngeluarin uang itu paling 5.000 kalau nggak 10.000. Itu cara ngirit saya. Terus aku memang benar-benar orangnya ngirit. Terus aku orangnya nggak boros kalau misalkan sekarang itu, karena saya udah tahu gitu gimana sih orang tua nggak nyari nafkah gitu. Itu berat banget guys. Bayangin kalau misalkan kita udah di posisi itu, bayangin kita akan capeknya sama kayak lelahnya orang tua. Gimana orang tua nyari uang buat kita, buat biaya kuliah, sedangkan kitanya kayak gitu. Enggak, kalian jangan diandelin sama orang tua aja, kalian harus memulai menjadi mandiri gitu, intinya pengusaha gitu ya. Gak usah pengusaha gitu, gak usah pengusaha juga, kita juga bisa berjualan apapun itu. Kita bisa berjualan dapetin uang, meskipun kita dapetin uangnya itu misalkan kita modal 20.000 ya misalkan gitu kan, saya juga tahu
buat kalian. Modal 20.000 terus kita udah misalkan belinya kayak pulpen kayak gitu-gitu, terus kita jual, terus kita ngebatinnya cuma 2.000. Ya bayangin 2.000 kalau misalkan banyak yang beli seharinya itu ada 20, dikaliin aja 2 kali 2 40, jadi ngebati juga 40.000 per hari. Bayangin 40 dikali 30 hari, sebulan kan, 30 hari, 4 kali 3 12, jadi 120.000 ngebatinya dari 20.000 kita modal. Bayangin kayak gitu guys. Jadi kita mah gak usah bingung-bingung kalau misalkan kita ingin apa namanya tuh, ingin berbisnis atau menjadi ingin berdagang gitu. Kalau kita ingin dapetin uang, gak usah ribet lah, gak usah bingung, kita mah langsung aja kayak gitu jualan, mau apapun itu jualannya, yang penting halal, yang penting orang suka, yang penting orang kepake kayak gitu. Jangan sampai kalian mengecewakan customer, karena customer itu yang memedulikan kita, dan beliau yang pasti akan membeli ke kita lagi gitu. Karena kalau misalkan kualitas barangnya bagus, pasti orang juga suka, pasti orang juga pasti akan beli terus ke kita, terus orang itu bakal ngechat terus ke kita gitu. Terus kita harus menjadi pedagang atau berbisnis atau menjadi pengusaha, kita harus menjadi pengusaha yang sosial, terus kita harus menjadi pengusaha yang sukses, terus kita harus menjadi pengusaha yang keren gitu. Bukan keren sih, tapi kita harus berani apa yang kita lakukan, dan terus apa itu konsekuensinya. Menjadi pengusaha itu, menjadi pembisnis atau pengusaha atau pedagang, pasti akan ada turun naiknya. Tapi kalau misalnya ada turun naiknya, kita itu kalau udah turun dikit kita harus naikin lagi, turun dikit kita harus naikin lagi, turun dikit kita harus naikin lagi. Jangan turun dikit terus naik terus kita turun lagi banget, itu jangan, gak boleh, itu susah banget kita bangkitnya lagi. Karena sesuai, kalau misalkan ingin kita bangkit, jangan dari bawah lagi dong, berarti kita harus dari dikit yang si posisi yang si setaranya itu dong, kayak gitu. Oke, pokoknya dari saya segitu saja. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian semangat terus buat pejuang kuliah gitu. Semangat pokoknya. Bye bye. See you next time. Jangan lupa like and subscribe and comment guys. Thank you. Aku sayang sama kalian. Terima kasih ya buat yang selalu nge-views aku. Tapi kalian suka nge-views tapi kalian gak pernah nge-subscribe aku. Aku sedih banget guys. Tapi gak apa-apa, aku bersyukur kok buat kalian yang udah nge-views aku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.